Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian tentang kitab Nash'atul Ibad halaman 236. Bismillahirrahmanirrahim. 236. Wal maqalatu al-hadiyatu wal ashrun. Utawi pengendikan kang kaping 21. Qala Muhammad ibnu Ad-Dawri, iku dawuh sapa Muhammad Ad-Dawri rahimahullahu taala. Syakia ciloko sapa iblis iku khamsati asya, sebab limo piro-piro perkara lam yukirru bitambi. Iblis itu dikatakan dia celaka sebab melakukan 5 hal. Salah satunya adalah lam yukirru bitambi. Sijine ora ngakoni sapa iblis bitambi kelawan dosa. Ayat tegese ora ngakoni apa dosa iku yang tarif ngakoni sapa iblis bihi kelawan dambu ala nafsihi ing atase awak dhewe. Maka yang pertama yang menyebabkan iblis celaka itu adalah tidak pernah mengakui dosanya, tidak pernah mengakui dosa yang ada pada dirinya. Lah sekarang kita lihat banyak di antara kita terkadang dia melakukan kesalahan tapi tidak pernah dan tidak mau disalahkan, ataupun tidak menyadari bahwasanya hal-hal yang kita lakukan itu terkadang berdosa. Maka kalau orang sudah menganggap dirinya itu paling benar, biasanya menganggap dirinya itu paling benar, tidak mengakui bahwasanya dirinya itu juga pernah berbuat dosa, maka jiwa-jiwa iblis juga ada pada dirinya. Dan lamnya dari itu harusnya disertai dengan apa? Ya, harus disertai dengan penghambaan bahwasanya manusia itu pasti akan pernah melakukan kesalahan. Maka sebaiknya apa? Ya sebaiknya harus diakui bahwasanya mengakui dosa yang sudah dilakukan. Repotnya itu lakukirul bidambi itu, repotnya itu apa? Kita tidak pernah muhasabah, tidak pernah melakukan introspeksi diri, ngerayangi awak dewe kira-kira dosa itu apa. Nah itu yang penting. Terkadang sudah melakukan dosa, tapi karena memang dirinya tidak dievaluasi, dirinya itu tidak dimuhasabah, maka dia juga tidak akan merasa berdosa. Ya, caranya ya dengan muhasabah diri. Maka kita bisa mengakui dosa-dosa yang telah kita lakukan. Contoh hal terkecil saja,
mungkin dalam sehari. Sebelum tidur kira-kira saya ini tadi sudah melakukan apa, dosa apa kira-kira yang sudah saya perbuat. Coba kita merenung, kemudian kita beristighfar, kemudian kita minta ampun kepada Allah. Nah itu cara kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Nah kalau sepanjang orang itu tidak mau dan tidak mau tahu dengan apa yang sudah dilakukan, maka dia tidak akan tahu bahwasanya dia berdosa. Walam yang nomor dua, jiwa-jiwa iblis itu apa? Kira-kira yang menyebabkan iblis celaka itu termasuk tidak pernah getun, ya. Walam yadulan ora getun, ayu tegesi getun iku lam yahzan ora tau susah ala dambihi ing atase dosa ni. Walam yalul lan ora maitu nafsuhu ing awak dhewe. Jadi yang menyebabkan iblis itu celaka itu salah satunya adalah yang tidak pernah bersedih. Lah bersedih atas apa? Atas susahnya dosa-dosa yang sudah dilakukan. Orang sekarang kan beda, ya. Melakukan dosa malah senang, ya, pamer. Nah, tidak boleh. Maka dalam dirinya harus ada susah. Nah, kalau iblis kan karena memang apa qadarullah ditakdir untuk apa menggoda manusia. Nah, atas jiwa-jiwa itu mokong, gampangannya seperti itu. Maka yang bisa di sini susah ala dan bihi yang atas itu sone, ya. Ketika kita melakukan apapun, gambarkan bahwasanya dosa-dosa yang sudah kita lakukan itu kita resah, gelisah. Lah, walam yang nafsahu bukan hanya gelisah, tapi maitu ing awak dhewe ini. Maitu itu apa? Nyeneni ngomeng no awak dhewe ini. Ngomong no awak dhewe, maitu awak dhewe lapo aku kok ngene yo. Lapo aku mau nglakoni kesalahan, berarti aku salah. Nah ini yang sering dilakukan. Kalaupun dalam diri kita ada yang saat ini itu bukan menyalahkan dirinya. Kalau fenomena saat ini itu senengane maitu wong liya, dudu maitu awake dhewe. Nah, jadi maitu awak dhewe itu yang seperti apa? Laku ngene, nah, menyalahkan dirinya sendiri atas perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Sementara yang terjadi saat ini, banyak orang yang tidak muhasabah dan tidak introspeksi diri, malah menyalahkan orang lain, atau lebih-lebih malah mencari kesalahan atau dosanya orang lain. Nah, ini cocok. Jadi tidak boleh kita malah mencari dosa atau perbuatan jelek orang lain tanpa kita malah tidak mencari dosa yang sudah kita lakukan. Ya, kekuatan netizen, ya, jadi selalu mencari celah orang lain, tidak peduli orang itu tokoh, tidak peduli orang itu mungkin orang besar, pasti dicari celahnya. Maka lam yahzan ala dambi wa lam yalun nafsahu ini penting untuk kita bahwa ya,
Artinya kalaupun kita ingin sukses, tidak ada dan tidak celaka seperti iblis, maka sejatinya kita juga harus apa? Harus paham, harus susah terhadap dosa-dosa kita. Caranya kita biar tahu dosa kita, maka kita sabar, dan kita harus maidu awak dewi kabeh. Jangan sekali-kali kita suka mencari celah atau dosa orang lain kemudian kita paidu. Bisa jadi orang yang kita paidu jelek itu dia lebih baik dari kita. Nah, sekarang kan dibalik-balik ya. Berarti orang seperti itu ya harus berdoa, maka ada jiwa-jiwa. Kalaupun kita tidak paham, ya sudah ya, kita tidak paham, diam saja. Ngapain ikut komentar dan sebagainya kalau memang tidak tahu asbabul usul. Kalau memang tidak tahu asal usulnya ya sudah, nggak usah ikut mencemooh orang lain. Walaupun itu benar, sebaiknya kita mencari dosa kita sendiri. Walaupun itu mungkin benar 100% dia melakukan kesalahan, ya sudah, itu kan urusan dia sama Allah. Tinggal kita saja mencari apa dosa kita sendiri, kemudian menyalahkan diri sendiri. Jangan sampai dosa orang lain dicari, kemudian dosa yang ada pada diri kita tidak kita cari. Nah, ini sih kurang ajar. Jadi harus kita melakukan itu. Walam yakzim lan ora nyedo ala taubati ing atase taubat wa qatalan apa iblis min babin halim metu saking bab doroba ta'ibun saking doroba ta'ib. Kalau tadi jiwa-jiwa iblis itu tidak bersedih, gak kesusahan, sekarang termasuk juga tidak menzat dirinya itu untuk bertaubat. Artinya dia meskipun setelah tahu salah, tapi menjadi dirinya tidak pernah dan tidak ingin untuk bertaubat. Maka kalaupun dalam diri kita tidak pernah merasa kita untuk ingin bertaubat, maka sama saja kayak jiwa-jiwanya iblis itu bakal celaka. Nah, yang terakhir itu apa? Min rahmatillah, saking rahmatnya Allah wasa, termasuk putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, ini yang terakhir. Rahmatnya Allah itu ya, kalau rahmat di dunia ya sudah kita dapatkan saat ini ya. Termasuk rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, kita dikasih kehidupan, dikasih indera untuk melihat dan sebagainya. Bayangkan jika salah satu alat indera kita saja diambil oleh Allah, betapa bingungnya kita. Itu termasuk bentuk kasih sayang Allah. Termasuk juga kategori yang dikatakan rahmatnya Allah banyak, termasuk kategori rezeki, nak sehat, semuanya keluarga sehat ya, orang tua sehatnya, itu termasuk rahmatnya Allah yang diberikan di dunia. Kalau diberikan di akhirat ya nanti itu rahmat secara khusus. Artinya rahmat secara khusus itu berarti
apa nanti diberikan kepada orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis dikatakan celaka karena dia memutus ya, rahmatnya dari Allah, tidak mengakui bahwasanya segala yang terjadi, segala bentuk yang terjadi pada dirinya itu semua diberikan Allah kepada dia, kepada kita. Kalau kita sekarang itu dalam hati kecil kita masih menggerutu dengan adanya kondisi kita saat ini, ya diampuni. Harus kita tinggikan syukur kita. Biar apa? Rahmatnya Allah terhadap kita, welas asihnya Allah, kasih sayangnya Allah terhadap kita akan kita takwa. Jadi iblis celaka sebab 5 hal itu. 1, tidak mengakui dosanya. 2, juga tidak pernah susah terhadap dosa-dosa yang dilakukan. 3, tidak mencela diri sendiri, tapi malah ngaitu wong liya. Senengane ngelokno berarti dudu ngelokno awak dhewe, ngelokno wong liya. Terus kemudian tidak pernah dirinya untuk bergegas bertaubat dan tidak pernah tidak memutus rahmatnya Allah. Nah, maka 5 hal ini kita jauhkan dari diri kita. Jangan sampai ada pada diri kita ini termasuk 5 hal tersebut, karena ini membuat celaka iblis. Sama saja kalau kita melakukan itu, nah maka kita juga akan celaka. Wasa'ita Adam, dan suatu Nabi Adam alaihi salam bi khamsati asya aqarru bi dzambi. Bi khamsati sebab 5 asya pira-pira perkara aqarru bi dzambi suwijine ngakoni sapa Nabi Adam. Wong Kanjeng Nabi Adam mawon donga sapa Nabi Adam, Rabbana, ini sering kita ucapkan, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengannya Nabi Adam, muslim sekelas Nabi saja donga, Rabbana dhalamna, du pengiran kula, dhalamna nganiaya kula anfusana ing pira-pira awak kula, wa illam taghfir lana, lan lamun termasuk boten taghfir lana ngapura dosa-dosa, wa tarhamna lan rahmati kula, lan akunanna minal khosirin, lan akunanna mongko yakti wonten kula minal khosirin iku tetep saking kelukuane tiang-tiang ingkang kapitu. Artinya di sini, wahai Tuhan kami, ya, kamu telah berbuat zalim ya terhadap kami sendiri. Nah, jika kami itu tidak mengampuni, ya, jika jenengan tidak mengampuni dosa-dosa kami, niscaya apa? Niscaya kita itu minal khosirin, termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nah, maka rugi sekali orang itu yang tidak mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Sebenarnya yang mendolimi itu siapa? Bukan orang lain. Pemane ngelokno iki pangeran yo kau oleh ya. Yang mendolimi diri kita itu ya diri kita sendiri. Ya dengan tingkah laku kita itu sama saja dengan mendolimi diri kita sendiri. Maka kita selalu
Buat apa ya? Lamna anfusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau orang itu paham bahwasanya apa yang dilakukan itu termasuk dalam penghambaan kepada Allah, dalam rangka seolah hamba beribadah, maka dia tidak akan pernah sekali dalam hati kecilnya menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya termasuk menyalahkan dia, oh mesti pangerannya, nah nggak boleh. Nah, maka dalam dirinya, kalaupun kita tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, maka golongan orang yang sangat rugi. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah cerita saking Aisyah radhiyallahu anha, annal abda apa setuhune kawula idza tarafa ikutan kalane ngakoni sapa kula kelawan bidambi kelawan dosane apa abdi sumata mongko tobat sapa abd taballahu mongko tobatin rimo tobati sapa Allah alaihi ing atase. Aisyah berkata, innal abda, sesungguhnya hamba ya, jika seorang hamba itu mau mengakui dosanya, artinya ya tarofa bidambihi itu ngaku weroh ngakoni dosane, sumataba kemudian dia bertaubat, taballahu alaihi maka Allah akan berkenan mengampuni dosanya. Nah, Sayyidah Aisyah saja sudah bilang, innal abda ta'arfa bidambihi tsumma taba taballahu alaihi. Rawahu. Nah, jadi sudah pasti seorang hamba itu jika mau dia itu bertaubat, mengakui dosa-dosanya, kemudian tobat, maka Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa. Sing repot itu sing gak gelem ngakoni dosa, umane tobat. Ana wong ngakoni dosa tok tapi sing terus tahu bahasanya dia lakukan itu dosa tapi masih dilakukan terus, dia tidak bertaubat sama sekali, ya padha wae. Intine ngaku dosa dan bertaubat. Wa nadim alaihi lan getun sapa Nabi Adam alaihi ing atase dosa ayyid dambi tegese dosa. Wa an Abdillah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong akhtoa iku salah sapa man khotiatan kelawan salah, termasuk apa utawa dosa sapa man au dambe utawa dosa sapa man dan ban kelawan dosa sumana timu mongko nuli getun sapa man fahuwa kafaratun utawi getun iku apa keprah itu dosa. Lah di sini barang siapa yang berbuat kesalahan atau berbuat dosa kemudian dia itu menyesali perbuatan tersebut, maka penyesalan itulah sebagai apa? Sebagai penebus dosa yang sudah dilakukan. Maka termasuk kategori penyesalan itu adalah penebus dari dosa. Intinya kalau orang yang sudah menyesal maka tidak akan melakukan perbuatan dosa yang dilakukan.
lakukan. Jadi dalam artian di sini siapapun yang berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia menyesal, ya, jadi kan dengan dia menyesal, maka penyesalan itu termasuk apa? Termasuk kategori penebus dari dosa yang sudah dilakukan. Maka sampai juga harus ada kata menyesal, kata getun dalam bahasa Jawa. Getun terhadap apa? Getun terhadap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ketika dalam diri kita ada rasa menyesal, getun, maka sejatinya kegelisahan kita atau penyesalan kita itu adalah bagian dari cara kita untuk bertaubat. Maka kita juga harus menjaga diri kita jangan sampai termasuk kategori 5 hal tersebut. Kalaupun ada salah satunya, segeralah kita untuk bertaubat. Wal maqalatu atsaniyatu wal isrun wallahu a'lam bishawab. Semoga kita di golongan orang-orang yang beruntung selalu terhindar dari 5 hal tersebut, termasuk 5 hal yang membuat kita celaka. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatil fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatil fi dinina subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad